mobil pemadam kebakaran dan petugas terjebak karnaval Sound Horeg di Balung, Jember, Jawa Timur ketika hendak memadamkan kebakaran lahan tebu. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan karnaval Sound Horeg di desa Jambe Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di desa Greden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. Dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan. Kebakaran kampung adat Sade tabungan 100 juta rupiah milik warga yang dikumpulkan selama puluhan tahun hangus. Hanya tersisa 7 juta rupiah, pemirsa. Duka warga kampung Sade tidak hanya kehilangan rumah, namun juga harta dan barang berharga yang hangus akibat kebakaran. Seperti yang dialami salah satu warga, Embul, harus kehilangan uang tunai yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Uang 100 juta, cuman ini yang bisa diselamatkan. Namun saat membersihkan rumah pasca kebakaran, sejumlah uang tersebut ditemukan anak korban dan aparat TNI dengan kondisi tidak utuh akibat kebakaran. Uang yang ditemukan mulai dari pecahan 2.000-an hingga 100 ribuan. Warga mengaku pecahan uang tersebut ditabung sejak tahun 2000 dari hasil menjahit dan menabuh alat musik tradisional di kampung Sade. Dari jumlah perkiraan uang ratusan juta yang terbakar, uang yang ditemukan tersisa 7 juta rupiah dengan kondisi 5 juta sudah terpotong setengah dan 2 juta masih utuh. Kita paginya itu kita masih bisa menemukan sisa-sisa kebakaran itu, uang itu. Ada yang masih bisa dipakai? Tidak ada sama sekali, cuma kepotong semua ya. Ada sekitar, kalau dihitung kita 5 juta ada sisanya. Dari total berapa sebenarnya keseluruhan? Apa itu kan uang orang tua saya, anak saya yang punya uang, bukan saya sendiri kan, itu uang bapak saya sendiri. Uang tabungan gitu? Ya, tabungan, tapi kan orang tua tidak nabung di bank atau apa. Warga bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Selanjutnya, uang bekas kebakaran akan coba ditukar di bank dengan harapan uang tersebut dapat diganti dengan uang utuh agar bisa digunakan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengamuk sambil membawa parang di sebuah SPBU. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean saat mengisi BBM. Seorang pria mengacungkan parang ke arah salah seorang karyawan SPBU di SPBU Amesangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Karyawan SPBU tersebut kemudian mengambil parang pemotong bunga yang berada di sekitar lokasi. Keduanya sempat terlibat cekcok dan saling mengacungkan parang. Sejumlah warga dan karyawan SPBU di lokasi berusaha melerai keduanya. Peristiwa bermula saat pria tersebut mengendarai sepeda motor dan diduga menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Seorang karyawan SPBU kemudian menegur pria tersebut agar mengikuti antrian. Tidak diterima ditegur, pria tersebut kemudian meninggalkan SPBU dan kembali lagi sambil membawa parang untuk mengajak karyawan SPBU tersebut berduel. Merasa terancam, karyawan SPBU kemudian mengambil parang pemotong bunga yang terselip di antara tanaman di sekitar SPBU. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kasusnya ditangani unit Reskrim Polres Wajo untuk mendalami kronologi serta menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. 16 hari buron, pemirsa, pelaku penganiayaan mantan istri di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Penangkapan sempat diwarnai rentetan tembakan. Tembak! Rentetan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengepung 2 DPO kasus penganiayaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kayu di dekat tambak tanpa perlawanan. Setelah diperiksa, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Palopo. Menurut polisi, satu pelaku ditangkap karena kasus KDRT. Sementara satu pelaku lainnya diduga menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Akibat ulah pelaku, korban kritis dengan luka terbuka di bagian kepala, wajah, lengan, dan sejumlah bagian tubuh. Yang mana pelaku ini merupakan mantan suami dari korban, melakukan penganiayaan diduga dengan menggunakan benda tajam. Saat ini polisi masih mendalami motif dan rangkaian aksi penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang wanita pedagang bawang, pemirsa, ditemukan tewas terkubur dan ditutup daun kering di Nrekang, Sulawesi Selatan. Takut diamuk warga, pelaku pembunuhan menyerahkan diri ke polisi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita pedagang bawang yang awalnya dilaporkan hilang ditemukan terkubur dan ditutup daun kering di Desa Bungin, Nrekang. Lokasi penemuan jenazah sekitar 2 km dari jalan utama dan berada di semak-semak. Sebelumnya selama 3 hari, korban telah dicari namun tidak ada yang menemukan. Korban ditemukan oleh warga Bungin karena bau menyengat. Evakuasi korban berlangsung dramatis, dilakukan polisi dan dibawa ke rumah sakit. Kami sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial MAR yang saat ini masih proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan jenazah juga sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi karena takut diamuk warga. Warga menyerang rumah pelaku, polisi menerjunkan personil BRIMOB untuk mengamankan situasi pasca rumah pelaku diamuk warga. Jasad korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Barat membongkar sindikat produksi uang palsu 1,5 miliar rupiah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih 15.000 uang palsu pecahan 100.000 rupiah, sejumlah mesin dan peralatan produksi disita polisi. Uang palsu dan mesin peralatan cetak ini disita polisi Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Barat yang digunakan untuk memproduksi di sejumlah daerah. 15.610 lembar uang palsu pecahan 100.000 disita polisi. Di lokasi produksi Desa Cipedes, Tasikmalaya, polisi menemukan mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Sementara di Desa Wilahar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, penyidik menemukan mesin berukuran lebih panjang yang diduga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sindikat ini diduga melakukan produksi dalam 2 tahap, bulan Januari dan bulan Mei 2026. Pada produksi pertama, sekitar 12.000 lembar dicetak, sementara 4.000 lembar dinyatakan cacat, sedangkan 8.000 lembar lainnya dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu diduga diedarkan dengan cara dicampur bersama uang asli, kemudian digunakan untuk berbelanja. Lagi uangnya. Dalam hal ini, penyidik menyita sebanyak 15.610 lembar
Jadi kita tidak menggunakan bahasa rupiah karena ini uang palsu tidak ada nilainya. Uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610 Barang-barang tersebut ada yang rusak dan juga ada yang memang sudah tersebar, namun masih alhamdulillah kami amankan semua. Masyarakat diminta tidak panik, namun tetap waspada dan memeriksa keaslian uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.